Jangan kelewatan. Karena sudah jelas, mempercayai yang tidak bisa dibuktikan itu bodoh kelewatan. Sederhana saja kok penyelesaiannya. Siapa saja boleh mengaku sebagai keturunan Nabi, silakan. Sepanjang dia bisa membuktikan dengan bukti yang relevan, bukti yang sah dan meyakinkan. Kenapa kita umat di akhir zaman justru menjadi lebih bodoh dari umat-umat terdahulu? Di zaman Rasulullah, Muhammad bin Abdullah mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul. Orang Arab yang mayoritas adalah orang-orang jahiliyah minta bukti, kan itu. Apa buktinya? Kalau Anda benar-benar seorang nabi, benar-benar seorang utusan Allah. Itu orang Arab jahiliyah zaman dulu. Kenapa di zaman sekarang menjadi cara bersikap, cara berpikirnya kok tambah mundur gitu? Mestinya kita pertanyakan. Kalau Anda mengaku sebagai keturunan Nabi, apa buktinya? Kalau mengaku sebagai seorang Habib, nggak ada masalah. Ya, tidak sulit membuktikannya. Hanya cukup berdasarkan surat keterangan atau penetapan dari Rabitah Alawiyah. Habib, sekedar Habib, sebagai kedudukan, sebagai gelar, tapi tidak sebagai keturunan Nabi. Ketika dia mengaku sebagai keturunan Nabi atau Rasul, buktikan. Itu kewajiban hukum. Dengan bukti yang relevan, bukti yang sah, dan bukti yang meyakinkan. Apabila ternyata tidak dapat membuktikan, itu berdusta namanya. Sudah jelas-jelas berdusta, bagaimana mungkin kita dapat mempercayainya? Jadi kembali kepada kebanyakan umat. Kita boleh menjadi bodoh, tetapi jangan kelewatan. Jangan kelewatan. Kalau orang awam yang bodoh, oke, masih bisa ditoleransi, masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau di kalangan ulama ikut-ikut jadi bodoh, wah ini bahaya. Ulama kok bodoh kan gitu. Bodohnya ya akhirnya kelewatan. Dan akhirnya semuanya jadi rusak, kacau. Padahal persoalan ini gampang menyelesaikannya. Tinggal bagaimana sikap kita. Ada bukti atau tidak? Tidak ada bukti, tidak bisa membuktikan, mohon maaf. Kami tidak percaya, kan gitu. Ya kan? Selesai itu. Tidak usah diperpanjang-panjang. Berdebat di sana, berdebat di sini, ya. Itu justru memperlihatkan suatu kebodohan yang melampaui batas. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tidak ada kepentingan apa-apa. Ini hanya sebatas mengingatkan kita semua ya, untuk menjadi orang yang cerdas. Karena Nabi itu mengajarkan kita untuk menjadi cerdas. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dalam menyikapi kajian nasab ini, Pondok Pesantren Al-Khairat bersikap secara ilmiah. Apa artinya ilmiah itu? Yaitu pendapatnya mendukung orang yang berpendapat memakai data. Data itu berarti kitab. Yang kedua, bahwa hasil penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa tidak ada bukti buku sejaman
yang menyatakan Habib itu bernasab kepada Rasulullah dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu memang bukti tidak ada. Memang buktinya tidak ada. Saya sudah teliti kitab-kitabnya itu, memang tidak ada. Jadi berarti pendapat Kiai Imad itu benar. Cuma ini bukan berarti final. Kita masih menunggu jawaban dari kalangan habaib yang mengkonter ini. Konternya bukan konter barang siapa yang tidak percaya habaib dapat kualat. Bukan itu namanya nggak ilmiah. Nggak ilmiah itu. Pokoknya harus percaya, kalau nggak percaya kualat. Nggak dapat syafaat saya, itu namanya nggak ilmiah. Yang ilmiah itu gimana? Para habaib menyatakan kami sudah menemukan buku-buku yang diminta oleh Kiai Imad. Yaitu buku-buku sezaman abad 5, 6, 7, 8. Ini kitabnya. Nah itu baru ilmiah. Sementara ini masih belum ada. Maka kalau sebelum ada, maka selagi belum ada, maka kasusnya dipending dulu. Untuk sementara Kiai Imad valid, tapi bukan berarti Habib itu putus total. Kita tunggu dulu. Sampai sekarang masih belum ada jawaban yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan Kiai Imad. Yang bisa mengkonter bahwa nasab dari Habib itu bersambung. Belum ada sampai sekarang. Yang ada adalah tanggapan dari mereka yang menyatakan bahwa nggak ada kewajiban untuk harus sezaman. Cuma itu, berarti kan masih belum ada. Tetapi tidak ada bukti sezaman itu memang harus ada. Gimana kita harus membuktikan bahwa dia keturunan kalau nggak ada kitab pada yang menunjukkan itu dari kitab yang ditulis pada abad ke-4-5. Nah, gitu ya. Jadi itu pendapat resmi dari Al-Khairat, dari kita, dari saya khususnya. Nggak tahu kalau dari pengasuh yang lain. Saya ulangi lagi. Jadi terutama kepada yang bertanya bahwa tesis Kiai Imad itu valid, akurat, dan ilmiah. Karena datanya ada, kitabnya pun ada. Kita sedang menunggu kontra tesis dari yang mendukung para habaib. Kita sedang menunggu. Sebelum ada itu berarti valid ini. Yang dari Kiai Imad itu benar. Dan itu didukung secara manuskrip juga oleh Profesor Dr. Menahem Ali, ahli filologi. Filologi itu ahli makhtutat. Kitab-kitab yang belum dijadikan kitab, masih berupa tulisan tangan. Gus Wafi berhasil membuka kedok Guru Gembul sebetulnya. Selama ini masih samar-samar. Guru Gembul nih kemana sih arahnya? Orang masih meraba-raba. Tapi gara-gara diskusi itu ketahuan dia seorang materialisme barat sejati, dia seorang liberalis sejati, jadi kebuka jelas. Bayangkan dengan definisi ilmiah yang dimaksudkan Guru Gembul ini, yang tidak jelas ini, dia berani sampai mengatakan konsep ketuhanan itu tidak bisa diilmiahkan. Kemudian juga tentang kuburan Nabi SAW, apakah Nabi dikubur di situ, itu sifatnya masih subjektif. Padahal selama berabad-abad, ya sampai orang di luar Islam sekalipun, orang kafir sekalipun, nggak pernah ada yang meragukan posisi kuburan Rasulullah SAW. Karena itu mutawatir qat'i. Tidak ada keraguan sedikit pun posisinya di situ. Dan itu bukan subjektif, tapi objektif yang justru nggak bisa dipungkiri sama sekali. Itu kalau standar Guru Gembul dipakai. Bukan hanya urusan nasab ini kecil. Tapi syariat. Semuanya yang dirontokkan oleh dia. Ada banyak hal sekali yang berkaitan dengan syariat yang akan dikutak-katik seenaknya oleh Guru Gembul. Ini perdebatan yang sangat panjang. Sudah sangat bagus dengan tidak terpancingnya Gus Wafi dan Habib Fikri Syahab sehingga jadi terbongkar siapa dia. Walaupun nanti ini perlu dibahas secara khusus terlepas dari masalah nasab. Kalau berkaitan dengan tema itu, filsafat ilmu itu, tentang materialisme, tentang liberalisme itu, saya kira masalah nasab ini kecil dibandingkan dengan itu. Ini berkaitan dengan akidah umat. Ini udah dibahas panjang lebar jauh-jauh hari oleh Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Juga udah dibahas oleh Profesor Dr.
Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Kubral Yaqiniyat Al-Kauniyah. Nah, ketika di awal kitab tuh Syekh Al-Buti langsung membahas tentang al-manhajul ilmi lil bahthi 'an al-haqiqah 'inda ulama al-muslimin wa ghairihim. Bagaimana metodologi ilmiah di dalam mencari kebenaran. Apa itu kebenaran? Bagaimana metodologi ilmiah yang betul untuk sampai kepada sebuah hakikat kebenaran? Itu udah dibahas habis-habisan. Begitu juga Profesor Dr. Naqib Al-Attas di Malaysia yang luar biasa, sampai dunia barat pun mengakui keilmuan beliau. Wah, ini udah dibongkar habis-habisan oleh beliau, oleh murid-muridnya Prof. Dr. Fahmi Hamid Zarkashi, Dr. Adian Husaini, dan masih banyak lagi. Saya kira ini memang butuh sesi khusus untuk mengungkap kesesatan guru gembul dalam masalah ini, penyimpangan berfikirnya, sehingga sangat tepat kemarin Gus Wafi dan Said Fikri Syahab tidak terpancing untuk meladeni, sehingga tidak melebar kemana-mana, dan akhirnya jadi terbongkar, terkuak itu kedok sebetulnya siapa seorang guru gembul. Bahkan yang lebih lucunya lagi ya, ketika Gus Wafi mengutip dari sebuah kitab tentang apa itu ilmu dan bagaimana cara mendapatkan sebuah ilmu dari sebuah kitab, Gus Wafi mengutip, dia langsung memvonis, oh kalau sumbernya kitab itu nggak ilmiah, itu tradisional, itu bukan metodologi ilmiah. Ajib, bagaimana mungkin seseorang bisa langsung memvonis tanpa melihat substansinya? Kok bisa-bisanya langsung divonis kitab itu nggak ilmiah? Berarti itu kitab yang ditulis oleh para ulama semuanya nggak ada yang ilmiah, nggak sesuai dengan metodologi keilmuan, otomatis. Yang ilmiah mana? Dari Google, katanya cari dari Google. Padahal Google itu informasinya harus dipilah-pilih, harus dicek dulu kebenarannya. Semuanya ada di Google, versi apapun ada di Google. Ilmiah model apa yang seperti ini? Dan lebih lucunya lagi, ya, ketika dia bicara ilmiah, ngalur ngidul panjang lebar kemana-mana sampai terungkap itu kedoknya. Begitu ditarik ke tema, kembali ke masalah nasab, yang ilmiah itu menurut dia dengan menghitung statistik, harusnya nasab Ba'alawi menurut perhitungan dia itu, kalau mau benar antara 58 sampai 77. Kalau 39 sampai 45 itu tingkatan generasinya ya, dari Nabi SAW sampai sekarang itu meleset, nggak mungkin, kemungkinannya sangat kecil, bahkan mustahil dia katakan. Ternyata ini bertentangan dengan fakta dan data. Teori dia itu omong kosong, bertentangan dengan fakta dan data. Faktanya apa? Faktanya asyraf di dunia nggak seperti itu. Asyraf di dunia yang diakui sekalipun dari berbagai aspek itu ada yang antara 39, 41, 42 dan lain sebagainya. Dan ini nggak berbasis data. Ditanya sama Gus Wafi, ada nggak Sayyid yang dari zaman Nabi sampai sekarang, atau raja siapa gitu dari zaman Nabi sampai sekarang keturunannya yang 1500 tahun itu sampai 77 generasi, ada nggak? Dia nggak bisa membuktikan satu pun. Berarti teori yang disampaikan omong kosong, nggak berbasis fakta, nggak berbasis data. Bahkan ketika dibenturkan dengan jurnal ilmiah yang berbicara tentang ini, tentang generasi, bahwasanya perpindahan generasi itu harusnya setiap 30 tahun sekali, sehingga dalam 100 tahun itu 3 generasi, dan ini sudah sesuai dengan umumnya nasab Sada Ba'alawi. Itu dibenturkan dengan jurnal ilmiah, ternyata dia yang nggak punya dasar jurnal ilmiah. Jadi ilmiah dari mana? Bahkan kalau mau pakai perspektif barat tentang apa itu ilmiah pun, guru gembul tidak ilmiah. Jadi hanya omong kosong saja ilmiah, faktanya nol. Dan terakhir, yang lebih dahsyatnya lagi, kalau saudara Haji Madudin itu membatalkan nasab Ba'alawi. Tapi kalau guru gembul, ilmu nasabnya malah yang dibatalkan sama guru gembul. Ilmu nasab itu nggak ilmiah. Padahal dia nggak pernah mempelajari ilmu nasab. Orang yang nggak pernah mempelajari bagaimana menilai. Maka nasihat saya buat masyarakat, pilih-pilih guru ya. Jangan salah pilih guru. Kalau salah pilih guru, kesian nanti dunia akhiratnya. Nah, ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam nasabun karim, wa baituhu baitun azim, wa ajdaduhu kanu radhiyallahu anhum wa ardahum على خلق جليل من الصفات العظيمة الجليلة. وقد وصف نفسه هو بنفسه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بأن هذا النسب نسب طاهر، وأنه نسب مشرف، وأنه مكرم، وأن هذا النسب لم يعتريه شيء من غبار الجاهلية ولا من دنسها، وإنما كان نسبا طاهرا مطهرا مختارا مصطفى. فالاصطفاء ليس له فقط هو صلى الله عليه وسلم، وإنما الاصطفاء يجري في أجداده ويجري في آبائه، كما أخبر في الحديث عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار من الخلق العرب، واختار من العرب
بني هاشم، واختار من العرب قريشا، واختار منهم بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. فهو صلى الله عليه وسلم مختار، ونسبه مختار، وبيته مختار، وقبيلته مختارة بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم يتحدث أيضا هو صلى الله عليه وسلم عن نسبه فيقول: لم يلتقي أبواي على سفاح قط، لم يلتقي أبواي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya ayuhal muslimin, faya ayuhal nahdiyin wan nahdiyat rahimakumullah. Terhadap semua santri Nahdlatul Ulama dari Sabang sampai Merauke, Al-Fakir ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan satu dua oknum yang membahas tentang masalah nasab Aulia Utis'ah, yakni Wali Songo. Dimana ketika membahas nasab Wali Songo, dua oknum ini membawa-bawa alma mater satu lembaga, satu pesantren, yaitu pesantren Sidogiri. Seakan-akan memaksakan kehendak, memaksakan secara sepihak kalau pondok pesantren Sidogiri ini nasabnya intisab kepada Wali Songo, dan Wali Songo ke atasnya intisab kepada Ubaidillah. Hal ini sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, di mana masyayikh atau kiai di Sidogiri memang nasabnya tersambung kepada Wali Songo, akan tetapi Wali Songo ke atasnya nasabnya tidak tersambung kepada Ubaidillah. Bukan berarti akan menjadi satu hal yang diasumsikan tidak suka kepada Ubaidillah, bukan seperti itu. Akan tetapi di dalam meneliti, mencari dan mengkaji, menvalidasi kebenaran nasab tidak boleh dilakukan dengan cara subjektivitas, tendensius. Tidak boleh dilakukan dengan mencari pembenaran saja, apalagi pembenaran sepihak. Kalau itu dilakukan, berarti ada kepentingan. Kalau sesuatu yang dilakukan sudah berkepentingan, ini akan jauh daripada kebenaran. Masyayikh Sidogiri nasabnya memang tersambung kepada Wali Songo, akan tetapi Wali Songo ke atas nasabnya sama sekali tidak tersambung kepada Ubaidillah. Penelitian nasab keluarga Sidogiri ini dilakukan kurang lebih dalam waktu bertahun-tahun, 5 tahun, melakukan muqabalah, melakukan komparasi data, manuskrip, melakukan kajian ilmiah, yang sehingga 2018 sampai 2019 nasab Masyayikh Sidogiri ini sudah mendapatkan syahadah. Syahadah dari mana? Syahadah dari Ahlul Bilad, di mana leluhur Masyayikh Sidogiri ini berasal, yaitu syahadah daripada Nakobah Maroko. Itu yang pertama. Yang kedua, syahadah dari Irak. Kemudian mendapatkan syahadah dari Damaskus, mendapatkan syahadah dari Turki, mendapatkan syahadah dari Yordan. Dan sebelum para Nakobah internasional ini memberikan syahadah kepada Masyayikh Sidogiri, sebelumnya dilakukan pentahkikan. Oleh siapa? Oleh keluarga Sidogiri, baik internal ataupun eksternal. Dan pada waktu itu yang melakukan pentahkikan adalah salah satunya Kiai Nur Hasan bin Ghazi, kemudian Kiai Fuad bin Nur Hasan, kemudian Kiai Nawawi bin Abdul Jalil. Beliau-beliau itu yang melakukan pentahkikan. Yang kedua, di dalam proses pentahkikan kemudian pentashihan nasab warga Sidogiri, prosesnya itu hampir 1 tahun dalam memverifikasi, menvalidasi. Para nakib internasional ini prosesnya hampir 1 tahun, mengkomparasikan dan mentahkik, mencocokkan dari beberapa
catatan keluarga dari beberapa kitab makhtutat, baik yang di Sidogiri ataupun di internal keluarga Sidogiri, bahkan melakukan komparasi dengan catatan makhtutat yang ada di Ahlul Balad, yaitu Maroko, Irak, dan Damaskus, yang sehingga memakan waktu kurang lebih hampir 1 tahun. Intihaul ghayahnya, para nakib, nakobah, ulama Ahlun Nasabah yang dari Maroko, yang dari Irak, yang dari Turki, ini melakukan kunjungan silaturahmi kepada pesantren Sidogiri, yang sehingga para nakobah, ulama Ahlun Nasabah internasional ini secara mutlak memberikan syahadah kepada masyayikh Sidogiri. Sampai sekarang syahadah daripada nakobah internasional ini bisa dilihat, bisa dibaca ketika kita melakukan silaturahmi atau sowan kepada masyayikh Sidogiri. Dikarenakan syahadah nasab masyayikh Sidogiri ini diletakkan di ruang tamu, kurang lebih seperti itu. Intinya mengenai nasab Sidogiri ini sudah sahih, mutlak sahih, dan sudah mendapatkan syahadah daripada nakobah internasional. Sayyid Asrar ini tersambung kepada Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman ini tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir tersambung kepada Sayyid Hasan radhiyallahu anhum. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan terhadap kedua oknum yang mengatasnamakan alumni Sidogiri. Al-Fakir mohon dicukupkan di dalam pembahasan nasab Wali Songo membawa nama-nama masyayikh Sidogiri atau pesantren Sidogiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Robinto Pemerintah Selatan Banten hari ini silaturahim ke pesantren Sidogiri sebagai tanda cinta kami atas kerabatan dan keluargaan dengan keluarga Sidogiri. Kami serahkan kekancingan daripada Robinto Pemerintah Selatan Banten sebagai bagian kerabat bahwasanya leluhur Sidogiri Sayyid Syarif Sulaiman Mojo Agung Kanigoro Al-Hasanain. Disebut Al-Hasanain karena garis bapaknya adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani berdasarkan data manuskrip Podokaton, data Keprabon asal-usul Cirebon, dan juga data Malaka, dan dengan pengakuan Isbat Nakib Maroko, Damaskus, Irak, dan Turki. Sedangkan dari garis ibunya Sulaiman Mojo Agung adalah keturunan dari Sunan Ampel dan Ali Murtado yang Al-Bukhari, Al-Naqawi, Al-Kazini, Al-Husaini, yang sudah mendapatkan pengakuan nisbat nasab dari nakib Irak, Mesir, dan India. Sehingga data ini insya Allah mendekati kebenaran sesuai dengan data manuskrip Nusantara, data internasional, dan juga sesuai dengan hasil sampel para keturunan wali Nusantara yang tidak bermigrasi ke Yaman, tapi melalui migrasi jalur-jalur daerah yang sesuai dengan data internasional, yakni Hijaz, Irak-Iran, kemudian Asia Tengah, kemudian Pakistan, kemudian ada yang singgah ke Maroko, dan langsung ada juga ke Asia Tenggara Timur dan Asia Tenggara. Moga-moga data ini bisa menjadi sumber keberkahan untuk penerusan. Amin. 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 Khususnya leluhur keluarga besar Sidogiri. Terima kasih, Yai. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.